Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan, percaya dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan, dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan damai sejahteranya senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menaruhkan hati yang terbeban bagi kami, setiap pribadi, setiap kepala keluarga, mungkin setiap ibu rumah tangga, setiap anak muda, setiap remaja, sehingga mereka memiliki visi yang jelas dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan secara singkat visi misi saya. Kalau kita mau, sekali lagi saya ulang bahwa ketika kita punya visi misi dalam kehidupan kita, itu visi misi lahir karena ada beban yang Tuhan taruh dalam kerinduan kita, atau ada sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita sehingga kita mau melakukan apa yang diminta Tuhan dari kehidupan kita. Dan ini penting. Karena apapun yang kita kerjakanlah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Nah, beban itulah yang melahirkan visi sehingga kita mau menaruhnya di buku catatan kita. Kalau sebagai anak-anak remaja mungkin di buku catatannya, anak-anak muda mungkin di buku catatannya, di buku diarinya, hal-hal apa yang dia inginkan terjadi dalam kehidupannya. Dia tahu dia sedang berada di mana, dia tahu mau kemana, dia tahu caranya untuk sampai ke sana. Dan ketika itu dilakukannya dengan penuh tanggung jawab, maka dia akan menggapai apa yang diharapkan dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Nah, saya akan mengatakan yang perlu garis besar kita sebagai pembuat visi adalah tidak perlu semua kita buat ya dalam semua. Ini kan saya sudah terangkan bagaimana visi misi, bagaimana mengapa saya membuat itu, dan visi pribadi dan keterangannya, dan kemudian mengapa ya, apa tujuannya, dan kemudian apa nilai-nilai yang dibangun di situ, dan bagaimana langkah-langkah strateginya. Tetapi kalau kita membuat sebuah ringkasan yang supaya enak dipandang orang, atau ini kan kalau kita mau menerangkan visi misi kita hanya berisi paling banyak itu ya memang singkat, misi paling banyak 3 atau 4 langkah ya. Ya, walaupun bisa saja bertambah, bisa saja lebih, tapi supaya mudah diingat itu biasanya 3 atau 4 aja. Kalau kita memang terapkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, atau dalam tugas-tugas kita sebagai orang tua, atau sebagai ayah, atau sebagai ibu, atau sebagai anak, atau sebagai pemuda yang punya wawasan ke depan, dia akan dengan mudah, dengan gampang mengingat 4 poin atau 3 poin ya dalam kehidupannya. Nah, ya ini saya mulai dari visi pribadi ya. Itu yang Anda buat nanti di kertas ya, yaitu menjadi bapa rohani yang setia
sehingga keluarga saya menjadi kuat, jemaat bertumbuh, dan kampung mengenal harapan di dalam Kristus. Itulah yang menjadi hal yang kita akan tulis. Kita tidak perlu terangkan di situ karena kita sudah terangkan terlebih dahulu. Jadi kita akan poin-poin ini yang akan diupayakan untuk diingat. Oh, saya mau menjadi bapak rohani yang setia, ya, atau menjadi bapak yang baik bagi anak-anak, macam-macam lah itu ya, atau menjadi suami yang baik bagi istri, atau bapak rohani bagi yang itu dirangkum dalam satu menjadi bapak rohani. Nah, jadi itu tidak perlu lagi kita catat di situ, tetapi dalam keterangan-keterangan atau menerangkan kita perlu mengapa sih kita menjadi bapak rohani. Nah, itu perlunya. Jadi kalau kita sudah tulis nanti di papan tulis atau di mana atau di kertas selembar, sehingga ketika orang melihat, oh, ini loh visi-visi Bapak Gembala saya, oh ini loh visi misi saya. Terutama kalau ini visi misi pribadi saya, ya kita minta jemaat juga mendukung supaya didoakan, supaya jemaat juga, oh harapan Pak Pendeta ini rupanya begitu indah bagi kami. Jadi anak-anak juga, oh harapan ayah saya ini rupanya cukup indah, supaya kami bisa menjadi teladan juga sebagaimana yang saya katakan tadi. Jadi visi misi itu ketika anak kecil usia 12 tahun, dia harus sudah bisa mengerti. Nah, mengapa? Supaya menjadi clear. Nah, kalau ditanya, Anda bisa terangkan, tetapi tidak perlu Anda catat di lembaran pemaparan yang itu. Jadi visi itu harus ditulis secara jelas, secara singkat. Dan Anda bisa mengujinya nanti, besok pagi akan saya bercerita bagaimana mengukur atau membuat visi kita itu sesuai tidak dengan Alkitab. Kalau tidak sesuai, ya perlu direvisi. Perlu minta hikmat lagi dari Tuhan supaya kita tahu bahwa tanpa visi liarlah rakyat. Tanpa visi seseorang pembelajar dia tidak akan bisa serius, ya. Dan seperti saya katakan tahun depan ini, ya tahun depan saya bisa berbahasa Korea. Tahun depan, ya. Jadi dari sekarang saya menghafal itu karena 1 tahun, dan itu akan diukur 1 tahun ke depan gitu. Dan tiap minggu kita bisa mengukur kosakata yang tambah dalam kehidupan kita, ya. Ya sekalian mengingat bahasa Jepangnya juga di situ, ya. Dalam arti visi itu akan membuat kita bergairah. Itu bagaikan api yang hidup, dan ketika api itu hidup, dia harus digerakkan atau ada bahan bakar. Ya, kalau iman itu kan, saya beri contoh, iman itu kan seperti api. Nah, ketika kalau iman itu mau menjadi kuat, itu harus ada bahan bakarnya. Yang pertama itu tentu Roh Kudus, ya, Allah Bapa dan Anak, dan firman Allah, dan persekutuan kita dengan Dia, penyembahan kita kepada Dia. Dan itu sebabnya kalau orang yang beriman itu, dia konteksnya itu hanya bagaimana dia menyenangkan hati Sang Pencipta itu. Nah, jadi dalam visi ini juga demikian, kita membuat visi yang kita buat, lalu di bawahnya itu misi. Misi kan saya katakan tadi paling banyak 3 langkah, ya, 3 langkah atau 4 langkah lah paling Saya kalau kepada pemuda sebenarnya hanya 3 langkah saya buat, ya. Jadi supaya lebih lebih mengenah begitu kepada orang-orang muda yang berharap sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ketika misalnya untuk pemuda, ya, bertemu, bertumbuh, berbuah. Mengapa bertemu? Ya, dalam pertemuan itu kita bisa membangun semangat orang-orang muda. Kita bercerita, kita buat. Lalu kemudian untuk bercerita
soal kebenaran. Terus kemudian bertumbuh, itu visinya, ya, visinya bertumbuh, terus berbuah. Nah, itu ya. Jadi bertemu, ada alasan mengapa kita bertemu untuk membangun kasih, ya. Nah, jadi itu perlu dijelaskan, karena ini kadangkala kalau bersiap nanti menjadi apa itu bertemu, ya. Tetapi kalau kita terangkan, kita bisa. Jadi yang visinya adalah bagi apa saya melihat generasi muda menjadi murid Kristus yang radikal, berakar dalam firman Tuhan dan mengutus murid lain di sekolah kah, di kantor kah, di manakah, itu ya. Itu harapan kita bagi orang-orang muda. Dan saya bersyukur bahwa sekalipun orang-orang muda kami tapi rata-rata mereka setelah hijrah dari sini ya menjadi orang-orang yang luar biasa, ya. Sekalipun saya kehilangan mereka karena saya pernah punya prinsip begini, cari ilmu di barat, kemudian membangun negeri ini. Tapi banyak kali mereka cari ilmu di barat tapi nggak pernah mau kembali. Tapi nggak apa-apa, ada yang menabur, ada yang menuai, ya. Terpujilah Tuhan. Nah, jadi kita menaruh visi itu, lalu yang kemudian visi, ya visi itu kan kita tahu gambaran besar kita yang akan kita capai di masa yang akan datang, ya berapa tahun anda gariskan di situ. Kalau saya dalam visi ini 34 ampenan bagi Kristus, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sudah saya gumuli berapa tahun. Tetapi artinya Anda harus buat itu. Untuk apa Anda? Untuk untuk jemaat saya ada khusus gitu, ya, ada khusus dari perspektif jemaat Tuhan. Nah, jadi kemudian kita akan membuat langkah-langkah, ya, yang berguna sehingga kita akan melakukan atau menulis tema kita itu di buku kita, di catatan kita, di kita, supaya kita bisa lihat apakah kita masih terus berjalan di situ gitu. Nah, visi pribadi kita, ya. Kenapa saya katakan 4 pilar? 4 pilar itu adalah bersumbu bersama dengan Tuhan. Anda nggak perlu lagi menerangkan di situ, di kertas itu, kalau Anda sudah terangkan. Tapi baik juga kalau Anda buat di situ. Tapi kan nanti orang akan menjadi pikirannya menjadi banyak. Orang kalau dibilang bertumbuh bersama Tuhan, dia sudah bisa menangkap isinya, bertumbuh bersama dengan Tuhan. Apalagi sudah Anda jelaskan mengapa saya harus bertumbuh dalam Tuhan, dan itu juga sekaligus mengkoreksi mereka. Setiap pribadi kita bisa dorong supaya bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang kemudian yang kita tulis itu kedua, melayani keluarga dengan kasih, ya. Jadi supaya visi misi kita itu bisa misi itu kita ingat, ya, visi itu untuk kita mengetahui gambaran besarnya. Misi itu adalah langkah untuk menuju visi. Jadi apapun yang Anda tulis di sini, itu semua langkahnya untuk menuju visi itu. Jadi misi Anda itu harus menuju misi itu, menuju visi itu. Nggak bisa Anda punya visi lalu misinya berbeda dengan visi Anda, ya. Nggak bisa, harus dengan selaras, setidak-tidaknya menyesuaikan dengan apa yang dengan visi yang di atas, karena misi itu adalah cara atau yang kita buat untuk mencapai, atau jalan untuk mencapai kepada visi itu. Jadi di sini melayani keluarga dengan kasih.
Kan tadi saya bilang visi saya itu supaya keluarga saya kuat dalam Tuhan, ya, supaya mereka kuat, ya. Jadi ya kita sebagai sebagai ayah, sebagai suami, ya kita harus melayani dengan kasih, ya. Saya sudah terangkan itu bisa dilihat di misi ya, misi karena bersambung. Lalu kemudian apa? Di dalam jemaat itu saya katakan supaya jemaat itu bertumbuh, ya, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Tapi kita tidak perlu menulis, saya bisa menulisnya, bisa tidak. Tapi saya sudah terangkan, kalau jemaat yang bertumbuh mereka sudah tahu maksudnya apa. Tapi kalau apabila kita tambah bertumbuh secara kualitas berarti rohaninya, kuantitas berarti dia bisa menjadi saksi. Itu bertumbuh, ya. Sebagaimana dalam kisah dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu. Jadi kalau kita memuliakan dia, kita menjadi murid-murid Tuhan, dan dengan demikian kita disebut murid-muridnya kalau kita berada di dalam dia. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah jemaat itu harus terus diingatkan, didorong untuk mereka bertumbuh. Terus, ini udah masuk ke poin yang ketiga. Anak-anak atau keluarga harus bisa melihat teladan kita, atau jemaat bisa melihat teladan kita. Saya di rumah, seperti saya katakan tadi, karena melayani dengan kasih, saya mengambil tugas dan tanggung jawab saya, ya, yang paling, kalau mau dibilang paling berat, ya paling berat. Ya, artinya saya melakukan apa yang saya kerjakan, membantu istri saya, menolong istri saya, dan juga menyatakan segala membersihkan. Ini sebelum saya persiapan ini, saya sudah terlebih dahulu ngepel rumah saya, ya, dan baru menyelesaikan mencuci. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah, itu harus kita tunjukkan sebagai kepala keluarga. Kita harus menunjukkan sesuatu yang betul-betul memang kita mengasihi keluarga kita, bukan hanya omon-omon, ya. Nah, yang ketiga itu melengkapi dan melengkapi jemaat agar dapat bertumbuh dalam firman Tuhan, ya, supaya mereka bisa bertumbuh. Nantinya setelah mereka bertumbuh, mereka bisa menginjili, atau bisa menjadi saksi, atau bisa menjadi surat yang terbuka. Jadi kita tidak perlu menjadi alergi sebagai murid-murid Kristus. Seharusnya kita sebagai pemimpin, ya, atau sebagai jemaat, atau setiap pribadi yang percaya kepada Kristus, kita harus menghadirkan Kristus melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita. Kadangkala yang kita herankan adalah sebagai pemimpin, sebagai pendeta, kadangkala dia tidak menghadirkan Kristus, sehingga banyak kali mendapat celaan, mendapat cemooh dari teman-temannya. Kenapa? Tidak sejalan antara perkataan dan perbuatannya, dan ini berbahaya. Kita harus tampilkan perbuatan Yesus, kasih Yesus dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai pelayan jemaat Tuhan. Dan bagaimana jemaat mau kita ajak bertumbuh sementara kita saja tidak sesuai dengan firman. Saya sudah bilang, khotbah yang kuat itu adalah kita hidupi khotbahmu, kau hidupi. Artinya, kalau kau suruh jemaat berdoa, harus kau berdoa. Kau suruh anak jemaat memberi, murah hati, kita juga harus begitu. Jangan kita mengajar jemaat kita murah hati, kita tidak murah hati. Dan itu ada orang yang baru air. Artinya setiap hari kita harus bermurah hati. Karena ya itu tadi, kita harus menunjukkan kasih. Karena kan kita ingin berdampak keluar. Kita ingin menjadi terang, menjadi garam. Menjadi garam itu kan memberikan cita rasa.
yang berbeda, mencegah pembusukan, pemurnian dan lain sebagainya. Arah itu apa kan, terang itu memberikan arah, peringatan. Coba Anda di lampu merah, Anda tabrak itu lampu merah, bisa-bisa kecelakaan. Karena ada yang hijau berjalan, makanya dia memberikan arah. Bayangkan itu kalau di sini, kami dekat sini ya, ada itu mercusuar. Itu sangat penting. Setiap malam itu udah hidup. Berarti ada daratan di sini, gitu itu ya. Ya, supaya mereka kalaupun misalnya lah karam tengah malam, mereka melihat itu, oh di sana ada daratan. Jadi mereka sudah bisa melangkahkan arahnya ke arah lampu itu. Jadi itu. Jadi yang keempat, kita memang kalau tiga kita tulis, empat ya empat. Ya, seperti ini kan empat. Jadi menjadi berkat bagi komunitas. Tadi kan saya katakan dalam visi misi saya, bagaimana orang-orang itu yang di luar sana punya harapan dalam Kristus. Nah, kita sebagai kita harus menjadi harapan bagi mereka. Kita harus menjadi penolong bagi mereka. Kita harus bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan supaya apa? Salah satu air ini adalah supaya saya dapat jadi berkat bagi mereka. Dari air ini mereka sudah mengatakan kebaikan, bahwa orang-orang Kristen itu, orang-orang yang percaya Yesus itu adalah orang-orang yang baik. Dan bayangkan, itu bukan setahun 2 tahun, sudah 26 tahun dengan setia dia mengalir. Ya, sampai kadang-kala orang kaya bilang begini, berapa yang Anda bayar ke situ? Apalagi awal-awal saya buka. Tapi saya bilang, bukan saya yang bayar. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Ya, kalau nggak Tuhan berkati saya, bagaimana saya bisa selama 26 tahun, dari tahun 2000 sampai sekarang. Kalau Tuhan nggak berkati, ya itu udah mati dari lama. Tapi sampai sekarang masih orang mengambil. Ya, walaupun seperti saya katakan, ini dia tidak ada ini, ya, jadi kita buka itu. Ya kan, beberapa hari yang lalu saya bilang saya 26 tahun buka air belum pernah jadi masalah. Tapi orang mempermasalahkan air saya karena ada orang yang tidak bertanggung jawab mandi telanjang di situ. Bukan sekali 2 kali, sampai akhirnya saya beritahu kepada yang lain itu airnya kerannya di situ. Kalau dia nggak tahu soalnya. Nah, kalau dia nggak ada, kita buka seperti ini, terus dia mengalir. Nanti mungkin jam-jam 6 kita akan tutup. Dan ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita diajar oleh Tuhan untuk bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia, ya, bertambah teguh dalam iman dalam Dia, penuh dengan ucapan syukur. Kalau kita hendaklah kamu kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita harus bertumbuh, berbuah, baik itu dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, baik itu dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu. Jadi sebagai ayat terakhir, saya mau katakan sekali lagi bahwa dalam Galatia 6 ayat 9 ini perlu, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah dan tidak berputus asa. Itu putus asa itu di terjemahan yang lain. Jadi saya mau katakan kepada kita, visi itu menolong kita untuk bisa bertahan dalam keadaan sulit. Ya, visi itu mengarahkan kita kepada arah Allah. Jadi kalau visi itu tidak mengarah kepada Allah, itu bukan visi. Visi itu harus mengambil jalan untuk sepenuhnya mengarah kepada Dia. Nggak bisa visi kita bertolak belakang dengan firman Allah, bertolak belakang dengan Dia, tidak bisa. Dan itulah sebabnya saya katakan, kita kalau punya visi, kita tidak akan
bisa dibengkokkan. Asal visi itu betul-betul apalagi berasal dari Tuhan. Kita tidak akan bisa dibengkokkan. Karena apa? Kita sudah punya langkah, sudah punya kriteria dalam kehidupan ini. Dan kalau engkau hidupi itu, sama ini dengan 2034 ampenan bagi Kristus. Itu bukan sesuatu yang mudah. Hampir berapa tahun saya, tahun 2004 ya, saya membuat itu. Tapi kami masih tetap setia untuk berdoa. Bersama teman-teman, baik yang dari Jawa, baik dari siapa. Kami sama-sama mendoakan daerah saya dan daerah dia. Jadi kami membangun kebersamaan untuk mendoakan, saling mendoakan. Kami yang untuk bersama dengan yang Jawa itu sudah 6 tahun dengan setia kami melakukannya. Artinya saya untuk yang ini saya berpikir-pikir sudah ini 2026. Belum ada sesuatu yang sepertinya tidak ada. Tapi saya selalu dikuatkan dengan teman-teman atau mereka-mereka yang sudah mendahului saya dalam berdoa. Untuk Irian Jaya perlu 44 tahun bagi C.L. Palmhesel. 25 tahun perlu bagi Otto dan Gessler untuk Wonokari. Puluhan tahun untuk Sumatera Utara sampai ada yang mati. Tapi saya mau katakan bagaimana Nommensen menjadi Bapak atau Rasul orang Batak, menjadi gereja terbesar di seluruh dunia. Apa yang mau saya katakan di sini? Ketika visi visi itu berasal dari Anda tidak akan pernah pergi melangkah ke arah yang lain sampai engkau melihat kemuliaan Tuhan. Pengejawantaannya kalau engkau punya anak yang tidak bisa diatur, ya, bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, Monica untuk menjadi Tertulius kalau saya tidak salah, itu perlu 17 tahun dia berdoa supaya anaknya bertobat. Ya kalau saya salah mohon maaf, ya sepertinya ada keraguan di hati saya. Tapi untuk Ibu Monica untuk mendoakan anaknya sehingga dia bisa menjadi bapak gereja, orang-orang belajar kepada dia. Ini karena kebetulan saja timbul dalam ide. Kadang-kala kalau sudah lama buku nggak dibaca itu kadang menimbulkan keraguan. Tapi ibunya Monica ini yang mau saya katakan selama 17 tahun untuk mendoakan anaknya dan pada akhirnya anaknya bisa bertobat. Jadi kalau apa yang kita pergumulkan dalam hidup ini, visi itu membuat kita bertahan. Itu kenapa sebabnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara ini, anak-anak muda supaya buat visi, minta dari Tuhan. Yang pertama-tama kan apa? Apa sih Tuhan taruh dalam hidup saya? Apa sih yang saya inginkan dalam hidup ini? Oh misalnya jadi polisi. Tentu Anda tidak menggunakan ganja dong. Tidak menggunakan narkoba dong, ya. Nah, jelas Anda sudah jelas seperti saya. 7 kali saya kalah di angkatan, ya. Dan saya mencoba terus, tapi rupanya saya tidak di situ. Tetapi apapun itu, saya mau katakan kepada kita harus tetap berada di dalam kehendak Tuhan, di dalam jalur Tuhan, supaya kita terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita, visi ini akan terus menggerakkan kita. Bahan bakarnya adalah tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Itu untuk menuju visi itu. Anda punya visi tapi Anda tidak berbuat, sama saja bohong. Jadi mari Anda punya visi, doakan, kerjakan, dan terus berharap bahwa Tuhan akan mengabulkannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan